Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan membahas terkait info mendesak ya. Di sini ada info mendesak ya. Ini bisa dikatakan sebagai info mendesak sih menurut admin pribadi, bahwasanya mulai besok ya tanggal 24 ya, berarti kita menghitung di 24, kemudian 25, 26, 27 sesuai dengan jadwal yang ada di sini Bapak Ibu ya, di PPK ya, PPK Kemdikbudristek. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Saya sambung jaringannya dulu. Ya, tunggu Bapak Ibu ya, kita sambung jaringannya dulu. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwasanya di tanggal berapa ya? Ini jadwal resmi ya. Ini kami tidak menyebarkan hoax. Berarti mulai besok ya tanggal 24, berarti 24, kemudian 25, 26, 27, berarti 4 hari lagi itu akan ada momentum terbesar ya untuk P2, P3 dan pelamar P1 turun prioritas yang sukses resum. Itu terjadi di tanggal 27 ya, 27, 28 November, 29 November, 3 Desember. Berarti mulai 4 hari lagi, 24, 25, 26, 27. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ akan ada penilaian kesesuaian ya untuk P2 tentunya, P3 dan P1 turun status poin penentu lolos ASN Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi nantinya gilirannya lagi, P1 kan sudah selesai ya. Sekarang gilirannya lagi untuk P2, P3 dan P1 turun status menjadi poin penentu lolos menjadi ASN P3K. Nah, namun di sini sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Nah, di sini P2, P3 dan P1 turun prioritas itu akan mengikuti seleksi observasi sebagaimana jadwal yang tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua. Di sini dikatakan di tanggal berapa ya? Tanggal 27 sampai 28 November 2022 itu adalah penilaian kesesuaian oleh pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3. Kemudian untuk tanggal 29 November sampai tanggal 3 Desember 2022 penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3. Sedangkan untuk pengolahan hasil penilaian itu 3 sampai 13 Desember 2022. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya bahwasanya untuk 3 jenis mekanisme P3K 2022 itu akan ada penyelesaian 193.000 guru lulus PG dan yang selesai baru 127. Setelah itu nantinya akan masuk di seleksi kesesuaian. Nah, seperti itu ya. Terkait dengan seleksi kesesuaian, tentunya Bapak Ibu harus melihat dulu bahwasanya untuk seleksi kesesuaian di sini ada 3 mekanisme sebenarnya Bapak Ibu ya, yang akan menjadi poin penentu kelulusan Bapak Ibu. Yang mana nantinya untuk penilaian kesesuaian berarti Bapak Ibu yang masuk dalam seleksi observasi itu akan dinilai, sehingga nantinya nilai tertinggi itu akan menjadi penentu untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan ya, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, di situ pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biasa penempatan akan ditentukan Kemdikbudristek. Kemudian penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi nantinya di seleksi P3K
2022 untuk seleksi observasi itu memungkinkan ada istilah formasi dipindahkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di seleksi P3K Guru 2022 itu tidak ada lagi istilah geser menggeser. Nah, jadi nantinya salah satu poin penentu Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN P3K tentunya itu adalah nilai yang diberikan oleh pengawas, guru senior, dan tentunya juga kepala sekolah Bapak Ibu ya. Karena itu akan menjadi penentu utama apakah Bapak Ibu mendapatkan kursi penempatan atau tidak. Seperti itu ya. Nah, di sini admin ingin memperlihatkan dulu kembali terkait mekanismenya. Di sini untuk pelamar P1, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dari 55.000 guru lulus PG yang belum dapat diangkat, sebenarnya ada 11.349 pelamar yang berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Dalam artian, pelamar P1 yang turun prioritas itu masih ada formasi yang bisa didaftar dengan mapel jabatan lainnya dan sukses mengakhiri resum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu mengerti dan Bapak Ibu pahami. Nah, di sini poin-poin penentu bagi Bapak Ibu yang akan ikut seleksi observasi nantinya itu akan ada penilaian terkait kompetensi teknis yang mana itu terdiri dari profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Kemudian nantinya ada penilaian kinerja yang meliputi orientasi pelayanan, kemudian komitmen Bapak Ibu, inisiatif kerja dan kerjasama. Kemudian khusus untuk pemeriksaan latar belakang itu poin-poinnya adalah poin terkait dengan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif lainnya dan intoleransi. Jadi untuk pemeriksaan latar belakang nantinya ini akan dicek langsung oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kemendikbud, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi dan inilah nantinya yang diusahakan dituntaskan di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, kemudian pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan dan terjadi oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, bahwasanya untuk seleksi penilaian nantinya untuk nilai kompetensi itu ada 40% ya, 40%. Ada 40% yang mana untuk nilai kompetensi ini ditentukan oleh kepala sekolah sendiri, guru senior, pengawas sekolah. Kemudian untuk nilai kinerja itu banyak ya, 60%. Nah, pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya. Jadi masing-masing yang akan ikut seleksi observasi itu akan dilaksanakan di masing-masing sekolah induk, yang mana akan dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nanti akan ada akun yang terintegrasi dengan akun Bapak Ibu yang ikut seleksi observasi. Jadi ada akun penilai, ada akun penilaian Bapak Ibu ya, yang mana masing-masing tim penilai akan login di dalamnya dan akan melakukan observasi kepada Bapak Ibu yang akan melakukan seleksi observasi. Yang mana di sini untuk bobot penilaiannya kepala sekolah itu 50%, guru senior 30% dan pengawas 20% ya. Jadi 100%. Nah, nantinya untuk hasil penilaian kinerja itu kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60%, 100%. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, memang nilai tertinggi akan menjadi penentu utama Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi ASN P3K melalui jalur observasi. Nah, ini adalah merupakan kisi-kisi instrumen penilaian Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi nantinya itu menerapkan refleksi terhadap pembelajaran dan pendidikan ini terkait dengan supervisi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya siapkan saja semua dulu ya untuk mengantisipasi jangan sampai tim penilai mencari. Siapkan memang ya perangkat pembelajaran Bapak Ibu mulai dari RPP, program semester, daftar hadir ya, seperti itu ya. Jadi kemudian menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Berarti kalau kita melihat ya dari poin A sampai poin I, saya perhatikan bahwa ini terkait dengan strategi pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Berarti ini terkait dengan supervisi dan kemampuan Bapak Ibu mengajar di kelas ya. Ini penilaiannya seperti itu kalau kita perhatikan. Karena di sini menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Jadi secara otomatis
tim penilai akan menilai ya, seperti itu, semacam perangkat pembelajaran Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu. Makanya admin katakan siapkan saja ya data-datanya. Nah, di sini adalah merupakan tabel indikator kompetensi, yang mana kalau mendapatkan poin tertinggi itu butir soalnya nilainya 3, sehingga poin tertinggi itu adalah 27. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk penentuan kelulusan nantinya itu tidak akan dimunculkan di aplikasinya tim penilai bobot nilai. Nah, jadi nantinya itu tergantung dari data individu Bapak Ibu yang dinilai oleh kepala sekolah atau guru senior. Nah, jadi nantinya akan ada tabel indikator kompetensi yang sudah terintegrasi dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, mulai dari kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada juga kisi-kisi instrumen penilaian, mulai dari orientasi pelayanan, bagaimana pelayanan Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu di sekolah, kerjasama Bapak Ibu dengan guru dan kepala sekolah, dan kepemimpinan Bapak Ibu di sekolah, termasuk ketika mengelola kelas. Nah, jadi nantinya itu skor akhirnya ini, nah, ini seperti ini, 60%, 70%, 80% ya. Ini persentase persetujuan. Hasil akhir dari tim penilai 1 kali persentase persetujuan. Inilah nilai atau skor akhir Bapak Ibu yang akan menjadi penentu apakah Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik atau tertinggi. Seperti itu ya, dan untuk lebih jelasnya nanti kami akan bahas di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.